Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Hermawati, yang kedua Suryawana Bakti, dan yang ketiga Ahmad Gunawan. Adapun materi yang akan kami paparkan adalah blok pembangun dan hasil akhir enterprise. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa TOGAF atau The Open Group Architecture Framework merupakan suatu framework yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Nah, TOGAF mendefinisikan 4 jenis komponen arsitektural. 2 diantaranya adalah building block, yang merupakan komponen penting dari arsitektur yang membentuk kerangkanya, dan yang kedua adalah hasil akhir atau deliverable, yang merupakan dokumen yang disusun berdasarkan elemen-elemen sebelumnya dan divalidasi secara formal sebagai output dari tahapan-tahapan ADM atau Architecture Development Method yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas materi inti dari blok pembangun dan hasil akhir enterprise. Yang pertama, blok pembangun. Building block atau blok pembangun pada dasarnya menggambarkan fondasi dasar yang membentuk sistem. Building block juga memenuhi kebutuhan untuk memecah atau breakdown seluruh gambaran sistem yang rumit menjadi sub-elemen. Contohnya, sebuah sistem informasi dipecah menjadi domain-domain, kemudian menjadi subsistem, dan selanjutnya dipecah kembali menjadi aplikasi. Konsep ini bersifat umum dan pemecahan menjadi building blocks berlaku untuk semua jenis arsitektur, baik arsitektur bisnis, arsitektur sistem, maupun arsitektur teknologi. Adapun proses bisnis, fondasi arsitektur, dan unit organisasi merupakan kandidat yang baik untuk menjadi building block arsitektur. Kemudian TOGAF menentukan 4 karakteristik building block. Yang pertama, berhubungan dengan kumpulan fungsi yang memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, dapat dibuat dari building block lainnya. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan building block lainnya. Dan yang keempat, dapat digunakan ulang dan digantikan dalam arsitektur. Adapun tugas mengidentifikasi dan menentukan building block penting dalam pengembangan arsitektur, khususnya pada sistem informasi. Mengapa? Karena pada dasarnya sebuah sistem terbuat dari kumpulan building block yang saling terkoneksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil akhir atau deliverable. Nah, hasil akhir memiliki peran khusus dalam pencapaian siklus ADM atau Architecture Development Method. Hasil akhir juga dapat dipandang sebagai pintu gerbang yang melibatkan tinjauan ulang dan penerimaan output dari satu tahapan sebagai input ke tahapan selanjutnya. Hasil akhir kebanyakan berupa dokumen yang dikumpulkan dari elemen-elemen arsitektur, building block, dan artefak. Namun, beberapa hasil akhir secara langsung digambarkan melalui model. Dan hal ini berlaku untuk hasil akhir berupa ABB atau arsitektur building block yang bertujuan untuk memformalkan model arsitektur. TOGAF juga menentukan 22 hasil akhir serta menyediakan deskripsi dan template. Adapun contoh template untuk arsitektur definition dokumen diantaranya yang pertama lingkup, yang kedua sasaran dan batasan, yang ketiga prinsip arsitektur, yang keempat arsitektur dasar, yang kelima model arsitektur terdiri atas 4 yaitu model arsitektur bisnis, model arsitektur data, model arsitektur aplikasi, dan model arsitektur teknologi. Yang keenam adalah alasan dan justifikasi pendekatan arsitektural. Yang ketujuh, pemetaan pada repositori arsitektur.
terdiri atas 4, yaitu pemetaan pada landscape arsitektur, pemetaan pada model referensi, pemetaan pada standar, dan penilaian penggunaan ulang. Dan yang ke-8 adalah analisis kesenjangan, yang ke-9 atau yang terakhir adalah penilaian dampak. Nah, itulah materi dari kami kelompok 7 mengenai blok pembangun dan hasil akhir enterprise. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.